المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم والأحباب بأسراره في الدارين آمين. وها أنا مشير عليك ببداية الهداية لتجرب بها نفسك وتمتحن بها قلبك، فإن صادفت قلبك إليها مائلا ونفسك بها مطاوعة ولها قابلة فدونك التطلع إلى النهايات والتغلغل في بحار العلوم. وإن صادفت قلبك عند مواجهتك إياها بها مسوفا وبالعمل بمقتضاها مماطلا، فاعلم أن نفسك المائلة إلى طلب العلم هي النفس الأمارة بالسوء، وقد انتهضت مطيعة للشيطان اللعين لتدليك بحبل غروره فيستدرجك بمكيدته إلى غمرة الهلاك. Kita sampai di kalimat yang luar biasa dari kitab Bidayatul Hidayah, yang mana banyak para salihin, para aulia, para ulama yang mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala saat membaca bidayah di kalimat ini, wa ha ana musyirun alaik. Di antaranya Syekhuna Samahat al-Ustadz al-Imam Al-Hafiz al-Musnid al-Qutb al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, sebuah cerita yang bolak-balik saya ceritakan, bahwa ketika beliau membaca kitab ini dalam usia masih sangat muda, di depan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, kata beliau, au kama qal, saat itu saya masih kecil, kul majid agra'indu fil bidayah, setiap saya datang ke HP Abu Bakar, kebiasaan saya itu baca Bidayatul Hidayah. Masih dalam riwayat Sahih Imam, waktu beliau sampai di kalimat ini, wa ana musyirun alaik, kata HP Abu Bakar, gif la tagra ba'da hadha, cukup. وها أنا مشير عليك بالفتوح والمنوح والعلم والwilayah. Saya memberi isyarat kepadamu dengan futuh, munuh, ilm, wilayah. Intahat riwayat. Selesai cerita ini, satu riwayat. Dalam majelis lain, Saudara Imam menceritakan ada tambahan cerita itu. Setelah beliau mendapat futuh itu sempat pingsan. Kemudian Imam Al-Habr Al-Qutb Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih mendatangkan dokter. Setelah diperiksa, keterangan dokter, ini anak kaget melihat sesuatu yang terlalu menakutkan jiwanya atau terlalu menggembirakan, sehingga pingsan. Saat siuman ditanya, kata Saudara Imam Habib Abdullah Al-Faqih, beliau waktu mendapat futuh itu melihat Rasulullah SAW memberi minum umat beliau dari telaga Al-Hud, didampingi oleh Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha ila akhir al-qissah atau kama qala.
Terjadi juga beliau bermimpi, ini juga sudah pernah saya riwayatkan. Habib Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni, persis ceritanya. Beliau baca Bidayah, waktu sampai wa ana musyirun alaik, suruh berhenti. Kemudian Habib Abu Bakar berkata, wa ana musyirun alaik bil futuh wal munuh wal ilm wal wilayah. Jadi kalau di alam duniawi yang memberi isyarah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf, kalau di alam batin, di alam ru'yah, di alam mimpi yang memberi isyarah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni Al-Idrus. Juga banyak riwayat-riwayat dari Alul Attas dan lain-lain. Ada juga cerita, saya pernah baca di Tajul Aras, juga waktu baca Bidayah, dan lain-lain. Kembali kepada kitab. Kata Imam Ghazali, "Waha ana musyirun alaik bi bidayatil hidayah." Ini yang buat kita ini. Kalau para wali mendapatkan waha ana musyirun alaika bil futuh wal munu dan lain-lain dari mahaguru beliau itu, kita juga bisa dapat dari Imam Ghazali, waha ana musyirun alaik bi bidayatil hidayah. Dan ini terbukti loh. Kalau kita menerima isyarah Imam Ghazali, ingin dapat futuh dari Imam Ghazali, caranya yang mengamalkan bidayatul hidayah, ini juga terbukti karena ada itu 4 aulia, 4 orang saleh yang mengamalkan bidayatul hidayah di Tadhkirun Nas dan lain-lain ceritanya itu di magam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul secara yaqadzah dan memberi kepada 4 orang saleh itu futuh sesuai dengan bakat masing-masing. Caranya dapat bagaimana? Mengamalkan bidayatul hidayah. Alhasil, siapa-siapa yang mengamalkan bidayatul hidayah dengan sempurna, yang saya maksud sempurna itu semampunya tapi sampai ujung, bukan semampunya seenaknya. Mastata'tum itu ada 2 ya, ada mastata'tum seenaknya, ada mastata'tum istitoahnya, kita sampai di mana kita kejar, itu mastata'tum. Kalau sempurna bermakna yang diomongkan Imam Ghazali 100% kita amalkan, nggak mungkin. Apalagi kelas kita nggak mungkin. Mastata'tum nggak apa-apa, tapi sehabis-habisnya usaha, sehabis-habisnya kemampuan, sehabis-habisnya mujahadah gitu. Itu dijamin akan mendapatkan futuh. Silakan mencoba. Imam Ghazali juga mengatakan, litujarriba biha nafsak, coba agar engkau mencoba biha dengan bidayah nafsaka, nafsumu. Coba, jarrib. Selain engkau coba hawa nafsumu dengan kitab ini, wa tamtahina biha qalbak. Kitab Bidayah ini juga bisa dijadikan imtihan, ujian. Ya. Kaca, kalau bahasa saya kaca, bisa buat kita ngaca. Kalau Anda membaca Bidayah, melihat perintahnya, larangannya, nasihatnya, cocok, berarti Anda orang baik. Atau minimal diharapkan bisa menjadi orang baik. Tapi kalau ketika Anda baca Bidayah, melihat perintahnya, larangannya, nasihatnya, nggak cocok, Anda orang busuk. Atau lebih jahat lagi, kelompok yang tidak ada harapan menjadi orang baik. Ini bisa buat ngaca ini kitab ini. Orang ingin tahu dia orang baik atau orang
busuk, orang jahat, rajul thayyib atau rajul sayyi, orang baik atau orang tidak baik, sulit. Malah Syekhuna Abu Yahya radhiyallahu taala anhu dulu cerita waktu taklim itu, ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu itu kalau ingin mengetahui uyuba nafsih, aib dirinya sendiri, sampai keluar dari rumahnya mencari orang yang tidak suka, yang mau mencaci, yang mau marahi dia, mana dicari itu. Tujuannya apa? Takut maghrur, tertipu. Dia merasa dirinya orang baik, padahal indallah dia tidak baik. Sedangkan salah satu cara untuk mengetahui kita ini baik atau tidak baik adalah kalamul a'da, ucapan musuh, ucapan orang yang tidak suka dengan kita. Kalau orang suka keluarnya baik-baik. Nah, ini kitab Hidayah ini ajib ini. Anda tidak perlu keliling mencari penilaian masyarakat, baca aja kitab ini. Tiap perintah berkaca. Cocok nggak saya sama perintah ini? Sudah saya amalkan apa tidak? Hati itu tidak bisa dibohongi. Kalau orang itu hobi dengan hawa nafsu, menikmati hubbud dunia dengan dalam, ketika dia membaca kitab yang mencaci maki dia tentang dunia, tentang kenikmatan di alam dunia dan lain-lain, berontak hatinya. Nah, ketahuan. Zahirnya baik, batinnya busuk. Ada orang hobinya kalau mengajar ingin dipuji, ceramah ingin dibilang enak, menasihati orang ingin dibilang top, baca Bidayah habis dicaci maki. Sebab gayanya Imam Ghazali itu yang pertama kali dihabiskan ulama. Tukang ceramah, tukang ngajar, tukang nasihat, habis itu. Mau di Bidayah, mau di mana aja, kitab beliau memang gaya beliau begitu. Kalau saya punya penilaian kenapa Imam Ghazali begitu? Satu, beliau sendiri memang ulama. Jadi tahu betul dasaisul ulama. Beliau sangat mengerti syaitan itu masuknya ke hati ulama lewat mana, ngomongnya bagaimana, cara nolaknya. Ahli betul Imam Ghazali itu, sebab beliau sendiri ulama. Itu satu. Yang kedua, ulama itu dianggap oleh kaumnya, oleh masyarakatnya orang baik. Orang baik. Jadi tidak ada yang menasihati mereka. Makanya Imam Ghazali pelopor ini, nasihul ulama. Maka kalau Anda seorang muallim, Anda seorang ustaz, Anda seorang khatib, Anda seorang mufti, sangat baik sekali membaca Kutubul Ghazali untuk menyadarkan kita dari kekurangan kita. Saya ingat Syekhuna Samahatul Sadr Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih radhiyallahu anhu. Beliau punya pendapat ini juga diutarakan juga oleh Imamul Habr, hanya dengan bahasa yang agak berbeda. Kurang lebih dari kedua beliau itu maknanya begini. Yang dicaci maki oleh Imam Ghazali di Bidayah, di Ihya itu memang ulama. Memang ulama. Tapi kalau di zaman saya, yakni zaman Ustadzul Imam, ini bukan ulama. Kalau bahasa yang mulia Dajjalus Su'. Dajjal itu artinya para pembohong. Artinya pembohong bagaimana? Bukan ulama berpakaian ulama. Kalau Imamul Habr bahasanya lebih halus tapi maknanya sama. Kalau saya punya penilaian begini. Maaf, kita juga harus menilai dari kita sendiri. Kita juga itu. Pakaiannya ulama, aslinya tidak. Jadi dibilang ulama usuk untuk kita dan para ahlul ilm zaman kita ini terlalu baik. Penipu lah. Penipu umat waliyadzubillah. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi ya mudah-mudahan kita masih bisa taubat. Siapapun yang mendengar nasihat saya ini masih bisa taubat, sebab kita masih merasa bahwa kita ini ulama bukan, santri bukan, busuknya positif. Harapan taubat masih ada, sebab kita merasa. Kalau pembahasan Imam Ghazali itu, ingata ar-raja, terputus harapan taubat itu dari kelompok orang yang tidak merasa berdosa. Dia ahli dosa tapi merasa baik. Dia orang terkutuk tapi merasa terhormat. Ini tidak ada harapan taubat. Jadi kalau masih saya dan Anda, insya Allah kita merasa bahwa kita ahli su, mudah-mudahan masih bisa dicuci oleh ulama-ulama, terutama oleh Imam Al-Ghazali dan maha guru kita radhiyallahu taala anhum, wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah ala dawam bila mihnah dunya wa akhirah. Wa nas'alullaha ta'ala, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar kita meskipun bukan orang-orang baik tapi dirubah menjadi orang-orang baik. Nasib kita dijadikan nasib orang-orang baik, rezeki kita diberi rezeki orang-orang baik, niat-niat kita dijadikan dirubah menjadi niat orang-orang baik, sekeliling kita dijadikan masyarakat yang baik, anak keturunan kita, cucu kita, cicit kita ila akhir zaman dijadikan muqimis salah, dijadikan orang-orang baik. Allahumma hadha ad-du'a wa minka al-ijabah wa hadha al-jahd minni wa 'alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-Fatiha.